Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seno Aji Putra, NIM 123 180 162. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah proyek kami. Nah, di sini proyek kami berjudul Sistem Pengambilan Keputusan Penilaian Mahasiswa Bercendekia dengan AHP. Mungkin langsung saja. Nah, di sini saya klik contoh, maka akan langsung muncul data-data seperti ini. Karena sebelumnya saya sudah menginput terlebih dahulu di MATLAB-nya. Kemudian kita klik proses. Nah, di sini akan muncul kesimpulan pengambilan keputusan terhadap data yang telah kita input tadi dengan nilai skala-skala yang telah diberikan. Dan nilai skalanya ini memberikan nilai dari nilai data terendah sampai dengan tertinggi. Mungkin bisa kita coba dengan data yang lain. Klik refresh, kemudian masukin nama, misal nama dia dengan penghargaan yang didapat 18, IPK 4, itu kesertaan pada seminar 13, organisasi yang diikuti gen 16, jumlah karya tulis 15. Di nama mahasiswa yang kedua Budi, penghargaan yang didapat 13, IPK 2, kesertaan pada seminar 9, organisasi yang diikuti 6, jumlah karya tulis 13, dan data mahasiswa yang ketiga misalnya namanya Lia, penghargaan yang didapat 2 dengan IPK 3,5, keikutsertaan pada seminar mungkin 2, organisasi yang diikutin 14, jumlah karya tulis 2. Kemudian nama data mahasiswa yang keempat misal Andi, penghargaan yang dapat 16 dengan IPK 2,9, keikutsertaan pada seminar 16, organisasi yang diikutin 11, jumlah karya tulis 7. Kemudian kita proses. Nah, di sini akan muncul keputusan yang diberikan, di mana dia sebagai pilihan terbaik, Budi dengan nilai cukup, Lia kurang, dan Adi baik. Nah, di program ini menggunakan sebuah metode SPK AHP atau Sistem Pengambilan Keputusan Analytical Hierarchy Process. Metode ini merupakan sebuah metode untuk melakukan pengambilan keputusan dengan mengurutkan alternatif terbaik terhadap keputusan yang akan diambil. Alternatif yang diambil berdasarkan dengan parameter-parameter yang sudah tersedia seperti ini terhadap data-datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diani Kurniasari dengan NIM 123 180 170. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah teman saya lakukan sebelumnya, menambahkan sedikit saja mengenai apa sih metode AHP yang kita implementasikan terhadap proyek yang kita laksanakan, yang kita buat. Jadi proyek kita berjudul Penilaian Mahasiswa Bercendekia dengan menggunakan metode AHP. Nah, sebenarnya apa sih AHP ini? Nah, metode AHP ini merupakan suatu metode pendukung keputusan di mana metode ini menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Nah, hierarki ini apa nih? Hierarki itu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks. Nah, di sini permasalahan yang kompleks apa? Penilaian terhadap mahasiswa yang bercendekia. Nah, selanjutnya
hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi-level, di mana level pertama adalah tujuan. Nah, tujuan kita kan menentukan penilaian mahasiswa yang bercendekia, yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Nah, alternatif ini kan sudah disampaikan nih sama teman saya sebelumnya. Jadi metode ini secara garis besar mengambil keputusan dengan prioritas alternatif yang terbaik. Nah, tadi kan saya sudah menyampaikan adanya tujuan kita untuk mencari mahasiswa yang bercendekia. Nah, untuk itu di bawahnya kan tadi ada disampaikan ada kriteria. Nah, di sini kriteria merupakan parameternya. Parameternya ada 5 parameter yang kami buat. Di sini ada penghargaan yang didapat, lalu ada IPK, ada keikutsertaan pada seminar, lalu ada organisasi yang diikuti, dan yang terakhir ada jumlah karya tulis. Nah, parameter-parameter ini yang akan mempengaruhi hasil keputusan program kami. Nah, misalnya tadi sudah didemokan oleh teman saya, ketika diklik contoh akan muncul data yang sudah dicantumkan sebelumnya, lalu ketika kita klik proses, nah muncul hasil keputusannya, bahwa misalnya Dian itu paling terbaik, Soeno baik, Aji kurang, dan Kurnia kurang. Nah, ini merupakan hasil dari olahan data-data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan metode AHP ini untuk dapat mengambil keputusan secara terbaik? Nah, keunggulan dari proyek yang kami buat ada antara lain menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Nah, prioritas di sini yang sudah kami sampaikan sebelumnya, alternatif prioritas, sehingga menghasilkan keputusan seperti yang Dian terbaik dengan value yang tertera, Seno baik dengan value tersebut. Lalu keunggulan selanjutnya ada membuat permasalahan yang luas dan tidak struktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Permasalahan yang luas di sini tadi ada penilaian mahasiswa bercendekia. Nah, akhirnya menjadi mudah dipahami dengan parameter-parameter yang ada. Lalu, keunggulan berikutnya adalah memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem. Nah, sistem yang kita bangun ini merupakan program yang menggunakan metode AHP. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.